Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Endang Widiatsih yang pada kesempatan ini membahas materi bahasa Indonesia yaitu teks anekdot. Yang kita bahas awal adalah pengertian dari teks anekdot, bahwa teks anekdot ini adalah sebuah cerita atau kisah singkat yang lucu dan menarik, yang di dalamnya terdapat kritik atau sindiran terhadap sesuatu atau seseorang berdasarkan fenomena sosial yang ada di sekitar. Yang perlu kalian ketahui bahwa isi teks anekdot adalah sebuah sindiran atau kritikan. Ini saya beri contoh teks anekdot dalam bentuk komik. Yang di layar ini ada komik dengan temanya yang penting keren. Ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah seorang gadis remaja yang selfie setiap saat. Kemudian caption-nya, aneh kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek. Kalau aplikasi tambahan sih lain soal. Kemudian komik yang kedua, ini adalah foto profil buku reuni. Kemudian caption-nya, biar sewa, yang penting keren. Kemudian gambar yang terakhir, ini adalah foto pose wisuda. Caption-nya, klise, selama kuliah malas baca, setelah sarjana juga. Tapi pada berpose di depan rak buku. Dari komik tersebut, apakah pesan yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Apakah komik itu temanya sesuai dengan realita fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita? Apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Mari kita bahas satu persatu dari ketiga pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pesan yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Pesan yang disampaikan komikus dalam komik di samping seseorang yang melakukan pencitraan melalui foto di media sosial. Jadi, apa yang kita lihat di media sosial itu belum tentu benar. Kemudian yang kedua, apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realita yang terjadi di sekitar kita? Pesan tersebut sesuai dengan realita yang terjadi ya. Karena banyak kita jumpai yang sering foto dengan menggunakan kamera HP, tetapi menggunakan aplikasi yang membuat wajah kita yang biasa saja menjadi cantik. Kemudian juga banyak kita jumpai seseorang yang habis wisuda, kemudian mereka berfoto yang background di belakang foto ini ada tumpukan buku. Jadi seolah-olah wisudawan ini adalah seorang kutu buku. Ini gambar semua yang 1, 2, 3 ini banyak kita jumpai di realita kehidupan kita.
Malah mungkin pelakunya adalah kita sendiri ya. Kemudian yang ketiga, apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Ya, komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dari gambar maupun caption-nya. Nah, ini saya beri contoh anekdot yang kedua, yaitu anekdot aural yang berbentuk lawakan tunggal atau sering disebut dengan stand up comedy. Yang saat ini lagi in ya, di beberapa stasiun TV menayangkan lawakan tunggal ini. Lawakan tunggal atau komedi merupakan lawakan yang dilakukan seseorang di atas panggung. Orang yang melakukan lawakan tunggal ini dinamakan komika. Nah, ini di layar ada barcode. Silahkan kalian pindih. Ini adalah stand up comedy yang saya ambil di YouTube. Stand up comedy ini judulnya adalah Liburan Kuli Bangunan. Nah, ini stand up comedy yang berjudul Liburan Kuli Bangunan tapi dalam bentuk teksnya. Silahkan kalian baca. Sekarang masuk ke pembahasan mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot adalah beberapa bagian yang membangun sebuah teks agar menjadi utuh berupa anekdot atau cerita lucu. Struktur yang pertama itu namanya orientasi. Lah, bagian orientasi ini berisi pengenalan kondisi seperti karakter tokoh yang dimainkan. Juga gambaran mengenai si tokoh yang menggunakan 5W+1H serta masalah yang sedang dihadapi tokoh. Ya. Contohnya, perkenalkan saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya yang ada di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk menyiapkan rencana mau libur kemana, saya malah sibuk mencari alasan. Lah, di contoh ini adalah bagian orientasi yang berupa pengenalan tokoh. Perkenalkan, saya Didi. Ini adalah pengenalan mengenai tokohnya, yaitu Didi.
Kemudian struktur yang kedua namanya komplikasi, krisis, atau reaksi. Di sini berisi menceritakan masalah yang dihadapi tokoh, juga merupakan bagian isi yang membuat orang itu tertawa dengan segala kekonyolannya. Di sini juga ada reaksi. Reaksi itu adalah tanggapan dari pembaca yang berupa sikap mencela atau mentertawakan. Contohnya, anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkupan Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang saja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Ini adalah permasalahan yang dihadapi tokoh, yaitu si Didi ini. Didi ini mempunyai masalah, persoalan karena keterbatasan ekonominya, maka si Didi tidak bisa memenuhi permintaan anaknya untuk berlibur. Dan di sini juga bagian dari kekonyolan atau kelucuan dari stand up komedi tersebut. Juga terhadap reaksi. Terdapat reaksi yaitu tanggapan dari pembaca untuk bersikap mencela atau mentertawakan. Nah, ini adalah bagian evaluasi. Ini adalah bagian terakhir berupa komentar terhadap isi atau pesan yang diceritakan. Bagian ini sering disebut sebagai koda yang bersifat pilihan, boleh ada, boleh tidak. Contohnya, anak saya memang jarang liburan. Ini adalah komentar isi dari stand up komedi tersebut yang merupakan salah satu tag anekdot. Beberapa hal lainnya yang harus kalian pelajari mengenai tag anekdot adalah keakuratan sumber informasi. Gunanya untuk menentukan apakah informasi yang disampaikan itu berupa fakta, opini, atau asumsi. Kalau contoh dua anekdot yang sudah kita bahas tadi, yang satu komik, kemudian yang satu adalah anekdot aural yang berbentuk lawakan tunggal atau stand up komedi, itu memang berupa fakta. Karena memang temanya mengambil realitas yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah pembahasan saya mengenai tag anekdot, yaitu pengertian, kemudian bentuk-bentuk anekdot, dan strukturnya. Untuk konten berikutnya, saya akan membahas kebahasaan tag anekdot. Terus ikuti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.